Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Makna demokrasi. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Charles, demokrasi adalah sebuah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan adanya kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang tetap dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak perorangan dari warga negara. John L. Esposito. Demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, semuanya akan berhak untuk turut serta berpartisipasi, baik secara aktif maupun melalui pengontrolan kebijakan dari pemerintah. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Kekuasaan negara akan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan dari pemerintah yang terbilang penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan dengan bebas dari rakyat yang sudah dewasa. Jadi, maknanya secara harfiah ialah kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu sendiri mencakup sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Secara umum, pengertiannya ialah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini nantinya akan membawa dampak pada seluruh rakyat. Arti lain ialah rakyat yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Prinsip-prinsipnya. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip demokrasi ini terkait UUD maupun semua hukum yang ditetapkan, di mana konstitusi akan dijadikan landasan berbangsa serta bernegara. Fungsinya ialah sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan dapat memenuhi hak rakyat, sehingga tidak ada rakyat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang penguasa. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah takkan dapat campur tangan dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan bebas. Netralisasi akan sangat diperlukan sehingga permasalahan bisa dilihat secara jernih dan tepat. Hakim akan dapat bekerja secara baik dalam hal menemukan keadilan dan menentukan keputusan adil dalam tiap perkara yang ditangani. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Tiap warga negara akan dapat secara bebas membentuk organisasi maupun berserikat. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala supaya kekuasaan tidak disalahgunakan. Perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Hal ini akan dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek KKN. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan tiap rakyat sama di mata hukum. Kebenaran serta keadilan takkan dapat tercipta tanpa adanya penegakan hukum. Yang keenam, jaminan akan hak asasi manusia. Sistem demokrasi akan dapat berhasil jika dibarengi perlindungan HAM, sehingga negara pun harus menghargainya dengan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran HAM. Dan yang ketujuh, kebebasan pers akan jadi media penyaluran aspirasi warga sehingga warga dapat memberi saran maupun kritik pada pemerintah selaku pemuat kebijakan publik. Fungsi lain ialah sarana sosialisasi dari segala program pemerintahan sehingga akan ada komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.